Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca niat i'tikaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Aku berniat i'tikaf di masjid ini selama berada di dalamnya karena Allah. Saudara-saudara, pada hari ini kita menginterupsi pengajian kita yang seharusnya masuk pada ayat yang ke-206. Ayat 206. Tapi pada hari ini kita kembali kepada ayat-ayat tentang puasa. Kenapa kita interupsi pengajian kita dan kita khususkan pada hari ini membahas, mengingatkan kita tentang ibadah puasa, karena memang munasabah waktunya sesuai dengan ayat tersebut. Jumat ini adalah Jumat terakhir dari bulan Sya'ban. Insyaallah, kalau Sya'ban itu 29, maka hari Senin kita puasa. Kalau Sya'bannya 30, maka hari Selasa tanggal 1 Ramadan. Penentuannya adalah pada hari Ahad sore. Nanti ada tim yang disiapkan oleh ulul amri atau pemerintah, baik itu pemerintah pusat menggunakan juga perangkat di daerah, melihat istitla'ul hilal, yaitu melihat apakah bulan Ramadan itu sudah muncul hilalnya pada hari Ahad. Kalau pada hari Ahad itu berdasarkan persaksian dari yang sudah disiapkan tentang ru'yatul hilal itu memang terlihat hilal,
maka itu artinya besoknya, yaitu hari Senin, kita mulai puasa bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Kalau belum terlihat ya tidak usah dipaksakan ya. Maka kalau tidak terlihat, maka digunakanlah kaidah istikmalu Sya'ban salasina yauman, yaitu disempurnakan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Jadi ketetapan dari Ramadan itu sederhananya Bapak-bapak saudara, itu ada dua cara. Yang pertama kelihatan bulan ya, pada akhir Sya'ban, itu artinya besoknya Ramadan. Kalau tidak terlihat bulan, maka disempurnakanlah hitungan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi kalau hari Minggu sore itu tidak terlihat bulan, maka artinya besoknya masih bulan Sya'ban tanggal 30 ya. Maka puasanya pada hari Selasa. Kalaupun ada di antara saudara-saudara kita yang menggunakan apa yang disebut dengan al-hisabul haqiqi, yaitu munculnya bulan terlepas dari berapa derajat tingginya, maka kita juga harus menghormati ya, tidak masalah. Jadi ada sebagian dari saudara-saudara kita sudah menetapkan satu Ramadan itu pada hari Senin yang akan datang, berdasarkan yang disebut, diistilahkan dengan al-hisabul hakiki, yaitu perhitungan secara astronomi bahwa pada malam itu sudah ada hilal walaupun tidak bisa dilihat oleh mata. Karena mata kita bisa melihat hilal itu berada pada ketinggian tertentu. Kalau di bawah derajat tertentu maka tidak bisa terlihat begitu. Tapi sekali lagi, kalau memang sudah ada yang menetapkan, kita harus saling menghormati. Jadi ya kita lihat saja Bapak-bapak saudara-saudara ya, kalau nanti Minggu sore itu kelihatan hilal, berarti kita sama-sama semua rembak-rembak bareng-bareng ya. Sebagian besar dari umat Islam di Indonesia akan mulai puasa pada hari Senin. Tapi kalau hilalnya tidak terlihat, maka ada yang puasa hari Senin berdasarkan hisab hakiki, ada pula yang puasanya hari Selasa, yaitu berdasarkan dari ru'yatul hilal. Kalau saya ya, pribadi saya mengikuti ulul amri, yaitu mengikuti pemerintah ya. Jadi saya tunggu nanti bagaimana hasil daripada ru'yah ya, istitlaul hilal. Kalau terlihat, maka bismillah, mulailah kita puasa Ramadan. Bapak-bapak saudara, jadi kita sudah bahas ya di dalam beberapa pertemuan bahwa ilmu yang prioritas dipelajari oleh seorang mukmin itu namanya ilmul hal. Ilmul hal itu yang pertama yang berkaitan dengan keimanan. Karena yang namanya keimanan itu nggak bisa lepas. Mau kita senang, susah, mau dalam keadaan sukses atau gagal, dalam keadaan sehat, sakit, apapun, selama masih hidup, itu mesti kita bawa keimanan kita. Karena itu ilmu tentang keimanan dan keyakinan kepada Allah itu harus kita pahami. Qul huwallahu ahad, kita mengerti makna dari iman kepada qada dan qadar, kita pahami. Jadi segala hal yang terkait dengan rukun iman itu adalah ilmul hal yang harus ada. Karena itu kalau yang punya anak, mohon diajarkan sebelum mengajarkan yang lain-lain, diajarkan tentang usul iman, yaitu pokok-pokok keimanan. Yang kedua, ilmu hal itu adalah ilmu tentang segala sesuatu yang terkait dengan syariat yang harus kita lakukan. Contohnya ya, syariat yang harus kita lakukan setiap saat. Nah, ya, setiap saat itu kalau seorang yang sudah akil balik, sholat 5 waktu. Karena itu ilmu tentang sholat 5 waktu itu wajib harus difahami. Karena itu termasuk ilmu hal. Termasuk juga yang tidak lepas dari keseharian kita adalah ilmun anit toharoh, ilmu tentang bersuci. Jangan sampai sudah punya anak 3 tapi tidak tahu cara mandi besar. Hati-hati. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara harus mengerti bagaimana izalatun najasah, bagaimana ilmu menghilangkan najis ya, melepaskan diri dari hadas besar, hadas kecil.
membuang najis supaya kita suci. Itu kan ada fikihnya, harus tahu. Ya. Ada najis yang cukup dipercikkan jadi suci. Ya, misalnya kencing anak yang belum meminum apa-apa kecuali air susu ibunya. Ada najis yang harus dibasuh, tidak cukup hanya dipercikkan. Ya, mohon maaf, air seni, kotoran, itu semua. Ada juga najis yang mughallazzah, yang mensucikannya dengan cara-cara tertentu. Ya, misalnya kalau ada ya mohon maaf, terjilat anjing misalnya, ya, terjilat anjing misalnya, ya. Atau mazhab Syafi'i bahkan tersentuh anjing. Ya. Ada mazhab yang lain kalau tersentuh tidak apa-apa, kalau dia kering, tapi kalau terjilat, nah itu sudah. Tapi intinya pahami itu ilmul hal, karena tidak bisa lepas dari keseharian kita. Ya. Mohon maaf, ya, harus kita mengerti ilmu tentang toharoh. Karena itu kalau Anda baca, saudara-saudara kita fikih, mau fikih zaman dulu sampai zaman sekarang, itu selalu diawali dengan kitabut toharoh. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang lepas dari itu. Dia harus mengerti betul bagaimana mensucikan dirinya, ya, dari najis atau al-hadas al-hukmi. Al-hadas al-hukmi itu keadaan berhadas. Keadaan berhadas, tidak najis tapi berhadas. Kan beda hadas dengan najis. Apa kalau najis itu? Najis itu asalnya dari ain, ada zat. Ya, tapi kalau hadas itu keadaan. Kita tidak kena sesuatu yang najis, tapi keadaan kita berhadas. Itu harus tahu caranya mensucikan diri dari hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, itu termasuk ilmul hal. Nah, termasuk juga ilmul hal kata para ulama adalah ilmu tentang sesuatu yang kita berada pada waktu akan melaksanakannya. Nah, contoh kan sering kita bicarakan, ya. Misalnya ilmu tentang berzakat bagi orang yang sudah wajib zakat. Misalnya saya punya uang nih, sudah cukup nisabnya, ya, kemudian haulnya sudah 1 tahun. Misalnya saya punya perdagangan, bisnis, lalu saya hitung, oh ternyata nisabnya sudah sampai, katakanlah setara dengan 100 gram emas misalnya, lalu kemudian haulnya juga sudah sampai, maka saya harus tahu ilmu zakatnya, harus tahu. Kenapa? Karena saya sudah kena dengan kewajiban zakat. Tapi kalau umat Islam yang lain yang belum wajib berzakat, maka dia tidak perlu mengetahui perincian dari kewajiban zakat, cukup mengetahui bahwa zakat itu wajib bagi yang telah memenuhi syaratnya, itu rukun Islam. Nah, cukup sampai di situ. Tapi kalau sudah masuk kategori muzaki, maka harus tahu. Sama seperti ilmu berhaji. Kalau secara umum cukup kadar ilmu kita adalah al-hajju wajibun ala kulli mustati. Haji itu wajib bagi yang mampu, udah itu. Tapi kalau kita termasuk orang yang mau naik haji tahun ini, nah, maka perincian haji, baik rukunnya, wajibnya, sunnahnya, yang membatalkan haji, yang harus dijauhi pada saat ihram, dan seterusnya, harus kita tahu. Paham ya saudara-saudara ya? Itu namanya ilmul hal, yaitu ilmu tentang sesuatu yang akan kita lakukan. Nah, sekarang kita mau puasa nih. Karena kita sudah mau masuk puasa, maka mari kita segarkan ya, pengetahuan dan kemengertian kita tentang ibadah puasa, supaya kita bisa berpuasa dengan sebaik-baiknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hadza nida'us syafaqah wal mahabbah. Panggilan ini panggilan kesayangan, seperti orang tua memanggil anaknya yang sangat dia cintai. Maka kalau orang tua memanggil seorang anak yang berbakti, akan bersegera menjawab panggilan itu. Nah, ini nida'us syafaqati war rahmah, panggilan kasih sayang dari Allah kepada orang-orang yang beriman.
kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian semua berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian semua bertakwa. Ayyaman ma'dudat, yaitu beberapa hari tertentu, maksudnya adalah 1 bulan penuh pada bulan Ramadan. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama, bahwa manatul awamir, wan nawahi adalah maslahatun nas, bahwa tujuan dari perintah dan larangan itu adalah untuk kemanfaatan manusia. Itu yang pertama yang kita fahami dari ayat ini. Dari mana kita ambil makna itu? La'allakum tattaqun. Jadi puasa itu untuk kepentingan kita. Nah, ini perlu kita fahami supaya jangan salah, memahami bahwa beragama itu adalah untuk kepentingan Allah. Tidak. Beragama itu untuk kepentingan kita, supaya kita menjadi manusia yang lebih baik. La'allakum tattaqun. Jadi semua perintah agama, larangan, contohnya misalnya sholat. Untuk siapa sholat itu? Bukan untuk Allah, tapi untuk orang yang mengerjakan. Apa gunanya? Tanha anil fahsya wal munkar. Kita terjaga dari kekejian dan kemungkaran. Sedekah atau zakat untuk siapa? Bukan untuk Allah. Allah Maha Kaya, tidak perlu apa-apa. Tapi untuk kita, buat apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dengan zakat itu, maka harta kita jadi bersih. Kan enak kalau harta kita bersih. Kalau harta yang bersih itu walaupun sedikit akan berkah. Kalau harta yang banyak tapi kotor, itu seperti istilah nila setitik rusak susu sebelanga. Gara-gara ada 2,5% tidak dikeluarkan, yang 97,5% hilang juga keberkahannya. Jadi puasa, zakat, sholat, dan semua zikir buat siapa? Bukan buat Allah. Bukan kayak kita manusia pengen disebut-sebut supaya kita bangga. Enggak. Buat apa zikir itu? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Zikir itu bukan buat Allah, tapi zikir itu untuk ketenangan hatimu. Tatma'innu qulubuhum. Jadi agama itu buat kita supaya kita jadi manusia yang lebih baik. Ya, kalau mau dipakai apa enggak terserah kita, tapi itulah Allah menurunkan tuntunan agama supaya menjadi jalan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, bapak-bapak, saudara-saudara, perhatikan dari ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaitkan puasa itu dengan takwa. Apa takwa itu? Takwa itu menurut kesepakatan para ulama adalah melaksanakan dengan cara yang terbaik semua perintah Allah, menjauhkan dengan cara yang terbaik semua larangan Allah. Jadi kata kunci dari takwa itu adalah al-ihsan, selalu dalam bentuk yang terbaik. Karena itu bapak-bapak dan saudara-saudara, kita jangan puasa sembarangan. Ya, sulit akan mendapatkan berkah dari ketakwaan itu, karena tidak dilakukan dalam bentuk yang terbaik. Apa bentuk yang terbaik yang paling pertama menjadi asas? Ikhlas. Jadi berpuasa karena Allah. Jangan riya. Ya. Amal kalau riya itu tidak akan menghasilkan kebaikan. Jadi ikhlas karena Allah. Nah, kalau sudah ikhlas karena Allah, yang lain-lain
itu insya Allah akan lebih mudah. Tapi kalau pangkalnya sudah salah, pasti akan mudah diganggu oleh banyak hal. Ya. Jadi itu yang kedua, bahwa la'allakum tattaqun itu artinya al-ityanu bil ihsan. Lakukanlah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, ya. Puasa itu memang agak beda dengan amal-amal yang lain. Kalau amal-amal yang lain itu biasanya ada power di situ, ada satu kekuatan yang dikerahkan. Nah, misalnya apa? Sholat. Kalau sholat itu terasa dari gerak, itu perlu effort, dikerahkan, dikeluarkan tenaga, ada powernya, perlu tenaga. Jalan dari rumah, takbiratul ihram, semua sampai selesai. Zakat atau sedekah perlu power. Apa power di situ? Harta. Nah, jadi perlu apa? Kekuatan, mengerahkan kekuatan, harta. Haji juga sama. Kalau haji bahkan dua-duanya, tenaga iya, harta iya. Karena ibadah-ibadah itu seperti seperti haji, sholat, zakat, dan yang lain-lain yang sifatnya aktif, itu mengeluarkan tenaga, mengeluarkan power, bisa dilihat, maka dia bisa kemasukan penyakit riya. Jadi yang namanya power itu memang sering, ya, sering kemudian bisa menyebabkan seorang jadi sombong. Misalnya dalam sholat, orang-orang munafik itu kata Allah, ya, la yaqumuna illa sholata illa wahum husala wala yunfiquna illa wahum karihun yura'unan nas wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu mereka salat tapi untuk riya. Ya. Kenapa satu amal bisa kemasukan riya? Karena memang di situ ada sesuatu yang diberikan. Kita memberi, kita mengeluarkan sesuatu. Nah, khusus ibadah puasa itu justru sebaliknya. Jadi puasa itu bukan memberi tapi menahan diri. Jadi bukan menampakkan power tapi justru menahan, membangun kesabaran. Kadang-kadang bapak-bapak saudara, kalau kita fokus ya, amal soleh hanya yang sifatnya memberi, maka kita gampang kemasukan dengan penyakit riya. Maka Islam mengajarkan keseimbangan. Ada amal yang sifatnya memberi, ada amal yang sifatnya menahan diri. Kenapa kita diajarkan amal-amal yang sifatnya menahan diri seperti puasa? Untuk mengimbangi amal-amal yang sifatnya memberi. Dengan puasa, maka bibit-bibit riya itu bisa kita hilangkan. Itu yang ulama sebutkan keseimbangan dalam amal. Kenapa banyak orang yang lebih mudah bersedekah daripada puasa? Karena memang hawa nafsu itu lebih mudah terakomodir dalam bersedekah. Benar enggak? Karena namanya bersedekah itu gagah rasanya gitu. Jelas ada orang yang kita kasih. Kadang-kadang walaupun kita ikhlas, tapi kita akan lebih senang kalau orang mengatakan makasih Pak ya. Wah, ada yang apa? Ada yang terasa, wah, itu sedekah. Lebih mudah. Karena amalnya zohir. Dan di situ ada bagian dari power. Maka mudah kemasukan hawa nafsu.
Maka kalau kata ulama, pada saat kita sedang senang-senangnya beramal dengan sesuatu yang sifatnya memberi, maka latihlah diri kita dengan amal-amal yang sifatnya menahan diri. Coba dalam Al-Quran, alladzina yunfikuna fis sarra wad-dharra, Allah selipkan wal kaziminal ghaiz, baru kemudian wal afina anin nas. Di antara dua ibadah yang sifatnya memberi, pertama memberi uang sedekah, yang kedua memberi maaf, itu kan dua-duanya memberi. Diselipkan oleh Allah satu ibadah yang sifatnya menahan diri. Apa itu? Wal kaziminal ghaiz, menahan amarah. Nah, puasa adalah ibadah menahan diri yang paling utama, karena berlangsung tidak hanya sesaat, tetapi 1 bulan penuh. Nah, paham ya bapak-bapak ya, pentingnya kita puasa. Jadi istilahnya mohon maaf kalau selama 11 bulan kita ibadah kita itu memberi terus. Wah, sholat kita akhirnya lama-lama tiap hari kita ke masjid, lama-lama saya ini kayaknya sudah cukup soleh ini. Nah, begitu ya. Kita tahu ada orang yang ke masjidnya agak jarang, lalu dalam hati kita lebih rajin saya ke masjid. Tuh, kita bersedekah tiap hari, lalu kita lihat orang yang agak jarang bersedekah, insya Allah saya ini nanti lebih banyak pahala saya di akhirat, payung saya dari sedekah itu lebih besar dibanding dia. Wah, saya ini orang lebih baik dari dia. Setiap hari bisa ke tanah suci, setiap tahun bisa berangkat haji. Di tengah-tengah ibadah yang sifatnya punya power memberi terlihat, perlu kita melatih diri dengan ibadah yang tidak ada di situ power memberi, tapi justru di situ ada pengendalian diri. Itulah ibadah puasa. Supaya apa? Supaya kita seimbang, tidak terseret kepada takabur, riya dan sombong. Jadi ini penjelasan ulama saya sampaikan kepada Anda semua untuk kita paham letaknya puasa itu di tengah amal-amal yang lain. Jadi tidak hanya tentang Ramadan sekali sebulan, tapi untuk menjaga kita supaya tetap seimbang di dalam kita beramal, agar jangan sampai kita terseret ya, karena amal-amal yang selama ini kita lakukan kita merasa hebat ya, maka kita diajar puasa untuk memahami bahwa mencapai ketinggian ridho Allah itu tidak hanya dengan memberi, tetapi juga dengan menahan diri. Asyam wal imsak, puasa itu menahan diri. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, karena itu ya kita laksanakan puasa sebaik-baiknya ya. Kita kendalikan, jaga diri kita sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Ramadan. Ada pertanyaan ya, ini sering saya dengar dari beberapa sahabat ya, tentang memaknakan misalnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin wa sulsilatis syayatin." Kalau Ramadan itu sudah datang, maka pintu surga dibuka, pintu neraka dikunci, dan setan-setan dibelenggu. Pertanyaan yang sering mengusik hati kita adalah, kalau memang begitu keadaannya, kenapa dalam Ramadan kita masih sering melihat praktek-praktek yang bertentangan dengan nilai Ramadan itu sendiri? Ya mohon maaf, kayaknya di bulan Ramadan masih banyak juga kita yang suka berbohong. Betul nggak? Masih banyak juga kita yang menggibah orang, masih banyak juga kita yang memanipulasi, sumpah palsu, tipu-tipu, dan seterusnya. Lalu bagaimana kita memaknakan hadis tadi? Saudara sekalian, sumber dari godaan manusia itu ada 3 kata ulama. Pertama adalah setan jin.
Yang kedua, setan manusia. Yang ketiga, hawa nafsu. Hadis yang tadi saya bacakan itu berbicara tentang sumber godaan yang pertama saja, yaitu setan dari makhluk jin. Jadi betul mereka dibelenggu, tapi masih ada dua sumber dari kejahatan dan keburukan yang tidak disebut dalam hadis itu. Nah, inilah yang dididik kita dalam Ramadan untuk kita bisa mengendalikannya. Sumber keburukan yang kedua adalah syayatinul ins, setan dalam bentuk manusia. Jadi setan jin itu tidak perlu repot-repot ganggu kita. Kalau hari-hari kita berteman sama setan manusia, tidur dia setan jin itu, tidak perlu dia, karena kita sendiri sudah bergaul sama setan manusia. Siapa itu syayatinul ins? Orang yang memotivasi kita untuk berbuat buruk, orang yang meringan-ringankan maksiat kepada kita. Gak apa-apa, tar tobatnya si muda, nanti kalau sudah 60 tahun baru tobat, mumpung masih muda. Nah, yuk minum-minum dulu, gitu. Main judi dulu, judi online, nggak apa-apa. Coba-coba berteman. Nah, itu syayatinul ins, itu setan manusia. Ada nggak kira-kira kita tahu orang kayak begitu, yang meringan-ringankan maksiat, yang membuat kita yang semula berat jadi ringan melakukannya? Kalau ada, jauhi itu, tidak usah. Bahkan dalam surah An-Nas itu kan sorih disebut oleh Allah, minal jinnati wan nas. Jadi waswasah, bisikan-bisikan buruk itu dari makhluk setan jin dan juga setan manusia. Bahkan dalam sebuah pesan Rasul kepada sahabat, ta'awazu min syayatinil ins. Jangan hanya mengucapkan auzubillah itu maksudnya setan jin, tapi berlindunglah kepada Allah juga dari setan manusia. Lalu kemudian sahabat bertanya, emang ada setan manusia? Kata Nabi, na'am wahum syarrun min syayatinil ins. Mereka bahkan lebih bahaya daripada setan dari jin, karena modelnya sama, bahasanya sama, ya. Mungkin juga gayanya juga meyakinkan. Nah, maka saudara-saudara, Ramadan mengajarkan kita untuk membangun networking yang sehat. Jangan sampai nih ya, kan anak-anak muda sekarang, generasi milenial itu sering disebut mereka punya loyalitas kepada peer groupnya itu luar biasa. Jadi yang namanya amat teman itu luar biasa. Pokoknya segala-galanya adalah berteman, ya. Bahkan kadang pengaruh orang tua kalah sama pengaruh pertemanan, ya. Saking ya, namanya peer group itu penting, sampai kadang-kadang sebagian anak muda kita merubah karakternya supaya dia diterima dalam satu persahabatan. Misalnya ada kelompok yang kerjanya apa ya, ya gampang-gampangnya misalnya duduk dari habis asar sampai maghrib ngobrol di pinggir jalan. Lalu ada seorang yang dia pengen berteman sama itu, padahal dia tidak pernah punya sifat itu. Dia orang yang menggunakan waktunya dengan baik, tapi saking pinginnya akhirnya dia ikut bergabung, nganggur, duduk-duduk, ngerumpi-ngerumpi, ngobrol, hanya untuk sebuah pertemanan.
Islam mengajarkan kita pertemanan itu baik, tetapi ya, harus juga membawa nilai yang positif untuk kita. Jadi peer group itu penting, tapi jangan gara-gara peer group kemudian akhlak kita jadi rusak. Jangan gara-gara peer group teman-teman yang punya kecenderungan tertentu kita ikut-ikutan. Gak usah, jaga ya, karakter yang baik itu. Apalagi kalau peer groupnya itu memang betul-betul ngajak kepada sesuatu yang yang jahat misalnya ya. Kan ada di Jogja itu namanya klitih. Klitih itu orang lagi jalan di pinggir jalan, walaupun nggak kenal, dia bawa pisau dilukain. Itu ada, ditangkap polisi, ditanyain, kok kamu ikut, ngapain kamu kenal sama yang kamu lukai? Oh enggak, saya nggak kenal pak. Terus kenapa kamu sabet dia sampai di darah, sampai luka, bahkan ada yang meninggal? Apa jawabannya? Ya soalnya saya diajakin pak, saya mau berteman sama kelompok ini, nah syaratnya saya harus ikut kelitih, maka saya ikut-ikutan. Rusak masa depannya hanya karena ingin mendapatkan pertemanan. Jadi saudara-saudara sekalian, bahkan pada masa sekarang ya, kalau menurut saya sih setan makhluk jin itu sudah banyak parkirnya, udah banyak nganggurnya ya. Mungkin dia tinggal beranak pinak saja. Kenapa? Karena tugasnya sudah diambil alih oleh dua sumber yang lain yang merusak manusia. Pertama adalah syayatinul ins ya, pertemanan yang mengajak kepada kehancuran. Lalu yang kedua adalah hawa nafsu. Jadi kalau orang khianat pada amanahnya, mohon maaf ya, misalnya mengambil yang bukan haknya, itu biasanya bukan setan jin, tapi itu hawa nafsu. Kita menggibah orang, itu hawa nafsu, gak ada urusannya sama setan jin. Hawa nafsu kita aja yang kurang keren kalau nggak ikut ngumpat orang. Misalnya orang komen di medsos, tangan kita gatel, itu nggak ada urusannya sama setan jin, hawa nafsu. Nah di masa-masa saat ini, apalagi bulan Ramadan, setan jin itu parkir semua, udah dikunci, dibelenggu. Tapi yang dua itu, dua faktor yang lain itu masih bisa merusak Ramadan kita. Karena itu mari kita perbaiki pertemanan kita. Bangunlah pertemanan yang positif. Kalau bahasa gampang-gampangnya, yang saling mengajak ke surga. Minimal gak usah jeblosin ke neraka. Minimal tuh. Kalau nggak bisa ngajak ke surga, jangan sampai nyeblosin ke neraka. Pertemanan yang positif. Lalu yang kedua, ya mengendalikan hawa nafsu. Dalam sebuah riwayat, a'da'ika allazi baina jambaika. Musuhmu yang terbesar adalah di antara dua tulang rusukmu. Itu maksudnya nih, hawa nafsu kita. Nah, Ramadan saudara-saudara mendidik kita untuk mengendalikan ini. Yang satu sudah diistirahatkan, tinggal yang dua ini, bagaimana kita bisa menjadikan Ramadan, membangun pertemanan yang lebih baik, dan juga bisa mengendalikan hawa nafsu kita, sehingga ujungnya nanti mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sallam ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah jamaah rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada siang hari ini. Marilah kita tutup dan bersama-sama melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad
المصطفى سيد